Ayo yang cepetan. Iya, Ini, bentar. aduh, udah mau rapat nih. Iya, aku lagi pakai dulu mangset, belum kaos kaki, belum aku ngambil tas semuanya. Itu harus diberesin dulu kan semuanya. Kan udah dari sejam yang lalu, aku udah nungguin. Tadi kan aku dandan dulu. Kamu tahu Oh kan my harus pakai God. Harus pakai bedak, harus pakai lip gloss dan segala macem. Ya, Nggak jadi sabar bisa, ya. dari tadi selesainya nggak bisa. Wanita itu butuh waktu dan persiapan. Salah kamu sendiri ngedadak. Coba. Aduh, Ngomong dari selalu tahu kapan aja, kemarin. Selalu aja. Ya udah, aku minta maaf ya. Ayo, bisa sekarang nggak berangkatnya? Bentar lagi. Aduh. Itu jemuran belum dijemur. Aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih para suami Uwu? Dan istri glowing. Masih di Marriage Undercover. Belak-belakan persoalan rumah tangga. Dari kasur sampai dapur. Lupa lagi ya. Aku jadi lupa lagi. Udah lama ya, udah sekitar 2 mingguan ya kita nggak tag lagi ya. Iya. Gimana nih dengan obrolan kita sekarang, Say? Ya, ini tema yang menarik ya. Iya. Dan dialami para mak-mak di luaran sana juga gitu. Jadi suami itu kayaknya segala sesuatunya serba dadakan. Iya. Gitu. Gitu ya? Iya. Sedangkan kalau istri tuh butuh persiapan. Dari Jadi jauh-jauh butuh berapa hari. jam sih? Sebulan mungkin. Ini selalu ya, masalahnya adalah ketika seorang suami itu dikejar deadline, dikejar waktu gitu, dan istrinya misalnya lah mau ke pesta misalnya gitu ya, kondangan gitu ya, itu biasanya udah dikasih tahu dari kemarin gitu ya, tetap aja masalahnya adalah waktunya nggak cukup. Ya, Emang sebenarnya kadang ya, emang seringnya sih ngedadak. Butuhnya berapa lama persiapan bagi seorang wanita itu? Ya jadi sebetulnya wanita itu tadi ya karena banyak aksesoris, kemudian banyak yang dipikirin di rumah. Jadi untuk meninggalkan rumah itu harus dalam keadaan bersih, rapi, safety, semuanya dicek gitu ya, nggak ada yang tertinggal gitu. Nah itu yang ribetnya tuh kayak gitu gitu. Makanya kalau mau berangkat tuh bener-bener ya tadi harus jauh-jauh hari itu bener, jangan sampai ngedadak misalnya. Jadi ayo pergi sekarang gitu. Wanita tuh kayak gitu sih gitu. Karena banyak yang harus dipersiapkan. Nah, karena butuh banyak yang dipersiapkan itu aja. Sebenarnya seneng perginya tuh seneng banget, diajak jalan-jalan seneng banget gitu. Kecuali kalau memang misalnya di rumahnya ada pembantu, ada ART gitu yang memang pergi ya udah aja pergi gitu kan, atau nggak usah dandan. Langsung aja berangkat. Ya boleh-boleh aja masih pakai dasteran. Iya. Pasti cepat ekspres gitu. Karena memang ternyata beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan mau berangkat tuh 5 menit selesai. Mandi, ganti baju, udah selesai gitu ya. Nah kadang laki-laki itu pakai pemikirannya untuk menyamakan dengan istrinya. Padahal sebenarnya dari kebutuhannya beda, dari cara berdandannya beda. Dan bukan hanya ngurusin diri sendiri intinya itu. Kalau suami kan cuma diri dia doang gitu kan. Nah, tapi dia ngomongin umat banyak ya. Anaknya apalagi kalau anaknya ada 3 gitu ya. Anaknya ada 3, belum masih yang ada bayi. Yang balita misalnya. Belum rumah, belum sampah. Semuanya dipikirin. Belum jemuran, cuci. Berarti mungkin kalau mau berangkat tuh minimal 2 jam atau 3 jam sebelum. Minimal. Dari kemarin kayaknya harus harus dikompromiin. Makanya ya bagusnya sih istri juga harus nanya ya ke suami gitu, besok agendanya kayak gimana nih, biar prepare sebetulnya gitu. Tapi memang kadang beberapa tipe suami juga memang belum tahu jadwal ke depan kan gitu. Akhirnya ya memang mau dipaksa juga gimana, ya udah gimana ntar. Akhirnya terjadi lagi gitu. kebetean ketika seorang istri ngerasanya diburu-buru. Betul. Dan ketika suami ngerasa istrinya lelet. Padahal sebenarnya bukan pada apa-apa tadi, tapi dari memang pertama kecepatan yang berbeda. Betul. Tentu itu yang pertama. Yang kedua kebutuhan ya. Kebutuhan antara suami dan istri itu beda. Kalau suami itu kasarnya gitu pakai kaos yang kemarin juga masih bisa gitu ya. Bawa barang yang diingat aja udah selesai. Tapi kalau ibu-ibu, emak-emak iya kan harus gitu bawa minum buat anak-anak. Apalagi zaman sekarang hand sanitizer, masker, segala macam cemilan ya kan. Cemilannya harus disiapin, baju takut
kotor. Iya, karena cowok itu kan pikirnya simpel. Udah gampang lah ntar beli di jalan kayak atau apa gitu ya. Nah kalau wanita tuh nggak bisa kayak gitu, karena kan nanti udah kebayang gitu, anak minta makan kue segala macam. Tapi sering kali sih, benar juga laki-laki itu buru-buru cepet, tapi ketika di tengah jalan dia itu sangat terselamatkan dengan apa yang disiapin oleh istrinya loh. Sebenarnya gitu ya. Misalnya kita nih sedang tanggung nih dalam tol gitu, nggak bisa kita untuk ke rest area atau apa. Ternyata saya sering kali gitu ya, istri udah ada siapin air minum, udah siapin kue atau makanan yang dibungkusin gitu. Ternyata pertama hemat, yang kedua juga efektif waktu gitu ya. Nah itulah berkah dari kesabarannya suami untuk menunggu istri gitu. Nah gitu para suami nih ya, catet nih. Jadi sebagai seorang suami harus kayak gimana sih saya? Ya inginnya sih pertama peka ya tentunya tadi ya. Kalau memang misalnya mau buru-buru berarti suami harus ngebantu istrinya nih. Istrinya lagi apa gitu. Jadi jangan langsung ada di mobil. Enggak gini. Kadang suami juga bingung. Beberapa kali suami itu misalnya suami nyiapin ini terus salah. Jangan kayak gitu, udah jangan diambil. Udah. Ini aku bawainnya jangan. Justru gara-gara kamu akhirnya banyak. Aku jadi lupa. Aku jadi banyak yang lupa loh. Jadi bingung juga sebagai seorang suami. Mungkin ini ada satu catatan penting ya, bahwa woman always right. Dan ketika yang pertama itu, pasal pertama itu, kalau pasal kedua kalau kamu lupa, ingat pasal pertama bahwa wanita itu selalu benar gitu ya. Ya sabar ya para suami ya. Tapi emang kejadian kayak gitu. Iya, intinya sih ya tadi peduli ya. Jadi jangan langsung ada di mobil klakson apalagi gitu ya. Nambah gugup aja nih istri gitu kan, nambah banyak yang ketinggalan gitu. Jadi kalau mau ada yang bisa dibantu yang gitu. Yeah. Jadi jangan inisiatif juga. Maksudnya apa yang dibantu? Jadi maksudnya istri ngelarang tuh karena memang itu nggak bisa dibantu sama suami karena yang tahu aku gitu. Jadi ditanya maunya apa? Oh iya, misalnya bajuin anak-anak atau misalnya buangin sampah dulu atau jemurin. Iya. Jadi memang ada hal-hal yang harus didiskusikan, dikomunikasikan. Dan ini sering banget ya, hampir rata-rata suami istri itu hal sepele. Cuman hal yang kayak gini gitu. Tapi karena tadi nggak tahu tabiatnya masing-masing, nggak tahu kecepatannya masing-masing, nggak tahu kebutuhannya masing-masing, akhirnya yang harusnya ke kondangan itu bahagia jadi malah bete gitu ya. Yang harusnya jalan-jalan itu menyenangkan, tapi karena awalannya dimulai dengan sesuatu yang saling menuntut, akhirnya diam-diaman gitu. Padahal sebenarnya harus happy-happy aja gitu. Nah seorang suami ketika istrinya sedang bete kayak gitu ya harus bisa untuk mencairkan suasana gitu. Harus bisa lagi merebut hati suami istrinya, karena kalau enggak full tuh perjalanan atau ininya jadi nggak berkesan gitu. Cuman dari hal-hal yang sepele itu gitu. Dan mudah sih sebenarnya kalau istri tuh dia itu cepat marah tapi sebetulnya cepat reda lagi kalau suaminya bisa merayu gitu ya, maksudnya nggak diperpanjang lagi, diperbesar, diungkit apalagi gitu ya, dengan ngebeliin cemilan atau misalnya ngejok-jok ya, bercanda-bercandain gitu. Kamu misalnya cemberut kok jadi tambah cantik misalnya kayak gitu-gitu. Kalau seorang istri sedang marahan kayak gitu ya, sedang bete, jangan diikutin betenya. Nah, betul. Justru itu yang akan membuat akhirnya suasananya jadi makin tidak nyaman. Harusnya seorang suami yang lebih merendah, suami yang harus lebih cair, sehingga nanti istrinya moodnya bakalan good mood lagi gitu, jadi nggak bad mood lagi. Gitu mungkin ya saya. Iya, maafan deh. Ya udah, kita maafan dulu dong. Oke, nanti kita akan bahas lagi masih di Marriage Undercover, buka-bukaan masalah rumah tangga dari kasur sampai dapur, bersama saya Stephen Nurlin dan saya Manda Ina Agustina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.